Jadi kalau kita bayangkan seperti ini bentuknya nanti, ya dari samping. Jadi dari pangkal sampai ujung lidah nempel ke langit-langit. Lalu konsentrasikan bunyi di pinggir lidah bertemu dengan geraham. Baik yang kanan, yang kiri, atau keduanya bisa. Para ulama menyebutkan yang kiri paling mudah menurut para ulama tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para pemirsa TVNO yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali ya, belajar makharijul huruf melalui kaidah Baghdadi atau metode Baghdadi. Di episode ke-5 ini kita akan belajar huruf jim, shin, ya, jim, shin, dan ya. Jaja, jiji, juju. Jadi jangan sampai kemudian jim ini keluar hamas, karena huruf jim itu sifatnya jahar. Penyakit-penyakit kita masyarakat di Indonesia, ada yang sebagian membaca jim itu ada hembusan nafas. Kita bisa cek pakai tisu ya. Ja, nah itu tidak tepat. Harus ditahan nafasnya. Ja, jaja, ji, jiji, ju, bukan ja. Jadi tidak boleh ada hembusan nafas karena jim itu sifatnya jahar. Huruf yang sama dengan jim itu huruf shin ya, atau biasa masyarakat menyebut shin besar ya, shin. Pengucapan huruf shin ini karena dia huruf lisaniyah, sha, shin, sha. Jadi jangan sampai sha tebal deh, karena dia tipis, huruf istifal. Shin itu tipis, bukan sha, enggak. Dan juga dia sifatnya rokhawah, shin itu jangan sampai kemudian ditekan. Sha, enggak. Dia tidak perlu bibirnya ikut kemana-mana. Lalu huruf yang sama dengan shin itu huruf ya, hampir tidak ada masalah dengan huruf ya. Ya, yi, yu, bai, ya, yi, yu. Jadi dia sifatnya otomatis ya, sifatnya tidak mungkin ada hamasnya. Syia ya nggak mungkin, dia pasti jahar dia. Nah biasanya ya sukun ini akan punya masalah kalau dia setelahnya itu berupa huruf hamzah. Ala kulli syai'in qadir, syai'. Kadang ya-nya tidak berada pada posisinya. Ala kulli syai'in qadir, ya-nya berada di mahrojnya. Syai' ya. Harus syai'. Ala kulli syai'in qadir. Syai' ya. Berikutnya ada huruf yang mahrojnya itu di pinggir lidah. Nah, yang pinggir lidah itu menarik. Huruf hijaiyah itu bunyi itu akan muncul kalau memang ada pertemuan dua unsur bunyi atau disebutnya dengan vibran ya, vibran A dan vibran B, vibran statis dan vibran dinamis. Ada, kalau misal dia hanya satu unsur saja, lidah, pinggir lidah saja, maka tidak akan memunculkan bunyi. Coba bunyikan pinggir lidah, ya nggak bisa bunyi. Pinggir lidah bertemu dengan apa? Itu yang terpenting. Karena bunyi sekali lagi tidak bisa muncul kalau hanya satu sisi. Misal kita bertepuk, silakan bertepuk tapi sebelah tangan. Sekenceng apapun tepukannya tidak akan muncul. Maka harus dengan dua tangan. Misalnya saya sering membawa alat peraga ya, alat peraga. Di sini ada misal ini. Ini apa? Palu ya, palu. Palu ini akan muncul bunyi kalau dipukulkan kepada objek yang lain. Tapi kalau dia dipukulkan pada ruang hampa tidak akan muncul bunyi. Ya. Tapi kalau di sini pasti ada bunyi. Ya. Pasti ada bunyi. Terus kita lihat ada palu yang lain misal. Ini palu yang tajam. Ya, ada dua sisi yang berbeda. Kan saya pukulkan, akan melahirkan bunyi yang berbeda. Saya balik,
bunyinya juga akan berbeda. Terus ada satu yang gede lagi. Nah ini, ya, palu. Coba kita pukulkan, bunyinya akan berbeda dengan yang tadi. Selain bunyi itu karena ada benturan, ada pertemuan satu vibran dengan vibran yang lain, bunyi juga muncul karena gesekan. Misal di sini saya contohkan ada ini apa? Gergaji. Ya, gergaji. Gergaji ini tidak akan ada bunyi kalau tidak digesekkan. Tapi kalau digesekkan kepada benda, maka akan muncul bunyi. Ya. Bunyi karena gesekan. Bunyi juga akan muncul karena juga ada faktor, misal perpecahan dua benda secara keras. Ya, misal nih kertas akan muncul bunyi. Ya, rekahan, perpecahan secara kuat, kaca pecah atau apa, bahkan kertas saja bisa muncul bunyi. Jadi faktor bunyi itu munculnya beragam. Di antaranya karena faktor benturan di satu benda dengan benda yang lain bertemu, karena faktor gesekan, karena faktor pecah, atau faktor getaran yang kuat. Misalnya ini ada penggaris ya, ada penggaris. Saya gini kan. Ya. Ya. Akan ada bunyi. Seperti kalau kita waktu kecil sering naik becak di kan ada bel becak, itu karena faktor getaran. Itulah faktor munculnya bunyi. Oleh karena itu, huruf sama dengan makhorijul huruf, huruf-huruf itu, yang huruf lisaniyah khususnya, itu tidak akan muncul bunyi itu kalau hanya satu faktor saja, hanya satu vibran saja. Misal pinggir lidah. Ini ada, saya bawa gambar lidah di sini. Ini ada lidah. Ya, lidah. Ini ke atas berarti, kalau ini ke bawah. Ya. Lidah ini terbagi menjadi tiga, ya, ada pangkal, ada tengah, ada ujung. Ini akar lidah. Terus ada namanya pinggir lidah. Ini pinggir lidah. Kalau dari samping terlihat warna hijaunya ini, sampai sini sebenarnya ini ya. Ini pinggir lidah. Makhrajnya huruf dot itu adalah pinggir lidah ini. Ya, pinggir lidah. Ya tentu saja pinggir lidah ini tidak akan muncul bunyi kalau tidak bertemu dengan apa-apa. Pinggir lidah ini bertemu dengan mana? Dengan apa? Yaitu bertemu dengan geraham atas. Ya, ini geraham atas ini. Gigi gerahamnya ya, ini. Jadi kalau kita bayangkan seperti ini bentuknya nanti ya dari samping. Jadi dari pangkal sampai ujung lidah nempel ke langit-langit. Lalu konsentrasikan bunyi di pinggir lidah bertemu dengan geraham. Konsentrasi bunyinya itu pinggir lidah bertemu dengan geraham. Baik yang kanan, yang kiri, atau keduanya bisa. Para ulama menyebutkan yang kiri paling mudah menurut para ulama tajwid dan paling banyak digunakan. Yang kanan agak susah dan jarang digunakan. Yang keduanya paling susah dan paling jarang digunakan. Tapi itu kembali kepada masing-masing orang. Bisa jadi dia cocok yang kiri saja, cocok yang kanan, atau keduanya silahkan. Ya. Sifat dot itu diantara dia jahar, rohawah, istilah, idbak, terus lalu istitolah, ismat dan istitolah. Istitolah ini yang kemudian disebut dengan memelar. Bunyinya itu memanjang. Bo, bukan bo, tidak, tapi bo. Ada seolah ada jeda karena bunyinya memelar dan memanjang. Dot dikatakan oleh para ulama adalah huruf atau makhraj yang paling susah diucapkan. Bahkan ada ungkapan yang dinisbatkan kepada Rasulullah, meskipun ini bukan hadis, ada mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling fasih mengucapkan dot. Ya, ada yang mengatakan ini, ana afsaluhu man nataqa bid-dot. Bahkan bahasa Arab disebut lughatu dot, bahasa dot. Sampai ada yang menjelaskan bahwa karena dot ini disebutkan kepada Rasulullah sebagai yang fasih, kenapa Nahdlatul Ulama itu dotnya melintasi katulistiwa, menjadi pengganti katulistiwa yang paling panjang, karena itu mencerminkan bahwa NU itu adalah risalah dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba para pemirsa di rumah bisa mempraktekkan ya dot yang baik berharokat maupun yang sukun ya. Bo, jangan sampai keluar nafas ya, jangan sampai ada hembusan nafas. Bo, nggak boleh ya. Ini tidak boleh nih. Bo, nggak boleh. Ya.
bo. Dan tidak perlu juga bibir kita itu sampai menyong-menyong ya, karena nanti kalau misal bo, nah itu berarti ada satu sifat yang kemungkinan tidak terpenuhi, yaitu sifat rokhawah. Padahal sifat dot itu rokhawah. Kalau sampai ada tekanan berarti dia sifatnya menjadi syiddah atau minimal bainiyah. Maka tidak perlu sampai bibirnya menyong-menyong. Setelah kita membahas huruf bot ya, jim, shin, ya, dan bot, ini ada huruf lam, nun, ro ya, lam, nun, ro. Ini masih kaitannya ini masih dengan lidah kita, lam, nun, ro, lam, nun, ro. Untuk huruf lam itu pinggir ujung lidah. Jadi tadi kan sudah kita bahas bahwa lidah terbagi pangkal, tengah, ujung. Nah, ujung lidah ini terbagi lagi, nih, ada pinggir ujung lidahnya ini. Namanya pinggir ujung lidah. Dari sini sampai sini yang warna kuning ini pinggir ujung lidah. Konsentrasinya ada di sini, di telunjuk saya ini. Ini huruf makhraj lam di sini. Bertemu dengan apa? Bertemu dengan gusi ya. Bertemu dengan gusi muka atas. Yang ini ada gambarnya warna kuning itu. Jangan menempel ke gigi, tapi menutupin gusi yang ketemu gigi itu. Ya, di situ dibertemu konsen lam di situ. Terus nanti bunyinya suaranya akan keluar ke kanan atau ke kiri, tidak menembus ke tengah. Kenapa? Itu yang disebut dengan inhiraf. Nyimpang, bunyinya menyimpang ya ke sini. La, maka suaranya itu makhrajnya paling lebar ya. La, keluar sana. La, lalilubal. Huruf lamnya, misal baca surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lepas saja tanpa pakai teori, tanpa pakai metode. Mayoritas biasanya bacaan, misal saya tidak menggunakan metode ya, bisa menggunakan hafalan saya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Itu ujung lidah saya itu adanya di langit-langit. Tidak digusi ya, la. Nah itu tinggal digeser saja. Kalau itu kan artinya sudah sadar bahwa posisinya atau makhrajnya tidak tepat, tinggal digeser agak ke depan dikit menyentuh gusi, bukan di langit-langit ya. Yang bertetangga dengan lam namanya nun. Kalau tadi lam itu di pinggir ujung lidah, nun itu di ujung lidah. Jadi ujung lidah kita dibagi lagi ya, di punggung ujung lidah, ada punggung ujung lidah bagian atas, ada yang bagian dalam sini, bawah ini. Makhrajnya nun itu di sini. Ya, di sini. Nah, bertemu dengan gusi. Jadi posisi gusinya tidak berubah. Nani nuban. Hampir nggak ada masalah dengan makhraj nun. Hanya saja nun itu otomatis juga akan lari ke hidung. Nah, ini yang hanya nun lah yang punya makhraj di khaisum ya. Selain itu tidak. Berikutnya huruf ro. Ro itu di sini. Dari makhraj nun masuk sedikit. Nah, ya. Ro. Maka kemudian kalau kita mengucapkan ro tepat makhrajnya, di situ akan sifat-sifatnya tercover ya. Sifat-sifatnya akan terbawa dengan sendirinya. Misalnya sifat takrir. Takrir itu kalau makhrajnya pas akan takrir dengan sendirinya sebenarnya. Jadi tidak perlu ro enggak usah. Ro ri karena makhrajnya pas. Jadi ini misal langit-langit posisinya gini. La ya, la, na, ro ya. La, na, ro, bukan la, na, ro, bukan. Tapi la, ini pinggir kan, la, terus na dikit, ro. Jadi gusi itu posisi gusi yang agak ke dalam dikit, ini makhrajnya ro di situ. Bertemu dengan ujung lidah yang, punggung ujung lidah yang bagian dalam, mundur dari makhrajnya nun. Allahu akbar, Allahu akbar. Ro juga sama dengan huruf lam punya sifat inhiraf, hanya saja inhirafnya lam dan ro itu berbeda. Kalau inhirafnya lam itu keluar, kalau inhirafnya ro itu ke dalam. Jadi bunyinya ngumpul ke tengah, muncul ke tengah sini. Ro, ya, ro ke tengah. Ro. Kalau lam keluar, la. Demikian tadi huruf lisan ya. Qaf, kaf, jim, shin ya, bod, lam, nun, ro. Insyaallah kita akan bertemu di episode berikutnya dengan huruf
lisaniyah yang lainnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.